Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qala Rasulullah sallam, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul anna aqnal aqniya'u anisyirki man amila amalan fa'us raka fihi ghairi fanasibi lahu fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di sore hari ini, di hari yang ke-27 bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan satu ibadah, yaitu baik ibadah secara umum maupun ibadah secara khusus, yaitu ibadah mahdhah seperti puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, kemudian sholat kita, zakat kita, dan yang lainnya, maka perkara yang harus kita betul-betul ketahui yaitu hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Banyak orang itu fokusnya pada yaitu hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jarang yang fokus pada kedua-duanya. Padahal ketika kita bicara tentang ketakwaan, ya, maka hakikatnya ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan seharusnya kita itu fokus pada kedua-duanya. Seperti misalnya ketika kita puasa Ramadan, maka kita harus fokus pada apa yang diperintahkan oleh Allah terkait puasa Ramadan dan apa yang dilarang. Tapi kebanyakan dari kita tidak bisa dalam waktu yang bersamaan itu fokus pada kedua hal. Maka apabila kita tidak bisa fokus pada kedua hal itu, Bapak Ibu, maka Imam Ghazali mengatakan fokuslah pada larangan Allah, niscaya kita akan selamat. Nah, maka ya, di antara faktor yang harus kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah yang sangat penting adalah yaitu faktor-faktor yang menjadi perusak ibadah kita. Nah, beliau Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin pada yaitu tangga yang ke-6. Jadi beliau mengatakan tangga-tangga menuju surga itu ada 7 yang harus dilewati oleh seorang muslim. Ya. Nah, tangga yang ke-6 itu adalah yakni waspada atau berhati-hati terhadap faktor, ya, atau menghindari faktor-faktor perusak ibadah. Jadi menghindari faktor-faktor perusak ibadah. Beliau katakan begini, summa alaika ya akhi ayyadakallahu wa iyana bi husni taufiqih. Ba'da mastabana laka sabili wastaqama lakal masiru bitamjizi sa'yika wa siyanatihi amma yufsituhu wa yudayyi'uhu alaika. Wa innama lazimaka dzalika bi iqamatil ikhlasi wa dzikril mannah wal ijtinabi an didhi li amrayni. Jadi beliau katakan, wahai saudaraku, setelah engkau mampu melewati tahapan perjalanan kelima dengan selamat, setelah ibadahmu menjadi lurus, setelah engkau berjalan di atas yaitu tahapan yakni bisa mengistiqomahkan perjalanan, maka hal yang harus dilakukan oleh dirimu sekarang menempuh jalan yang ke-6 ini, yaitu hendaknya engkau mampu menjaga ibadah dan ketaatanmu itu dari hal-hal yang bisa merusak.
Jadi apa yang telah engkau capai itu, maka engkau harus berhati-hati dengan perusak ibadahmu itu. Ya. Nah, yaitu wa inna ma lazimaka oleh karena itu menjadi suatu yang harus kamu perhatikan, dzalika bi iqamatil ikhlasi wa dzikril manati wal istinabi an didhi, yakni engkau harus menjaga keikhlasan dan menjauhi hal-hal yang berlawanan dengan keikhlasan itu. Nah, kenapa? Karena dua alasan beliau katakan. Jadi beliau katakan bahwa ya, kenapa kita harus menjaga keikhlasan itu di amro ini. Jadi kita memang harus betul-betul menjaga keikhlasan semata beribadah mengharap ridho Allah. Kenapa? Di amro ini, karena dua alasan. Beliau katakan begini, ahaduhuma, yang pertama adalah lima fi fi'lihi minal faidati wa huwa husnul qabuli minallahi ta'ala wa fauzuz tsawabi alaihi. Yang pertama, ya, kenapa kita harus menjaga keikhlasan ini? Dua alasan, yaitu berarti apa? Kita harus melawan, yaitu menjauhkan diri dari lawan ikhlas, yakni riya. Lawan ikhlas itu adalah riya. Ya. Lawan ikhlas itu apa? Riya, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang tidak ikhlas artinya dia riya. Ya. Karena dua alasan. Yang pertama adalah karena amal perbuatan yang diterima di sisi Allah Ta'ala itu hanyalah yang dilakukan dengan ikhlas. Jadi lima fi fi'lihi minal faidah. Jadi perbuatannya faidahnya wa huwa husnul qabul minallahi Ta'ala. Jadi menjadi penyebab diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikhlas. Wal fauzu sawabi alaih, dan juga karena apa? Ikhlas ini menjadi kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak ikhlas maka tidak diberi pahala. Ya, oleh karena itu bahaya sekali kalau seseorang itu dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena mardud. Fatakunu mardutun tahibat sawabi, maka amalnya menjadi tertolak. Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya puasa kita tidak ikhlas, kita lakukan bukan karena Allah, maka menjadi tertolak. Bisa jadi ya hilang pahalanya itu semuanya atau sebagian. Alama ruya fil hadisil masyhuri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang masyhur ya dari Nabi SAW, annallaha subhanahu yaqulu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, anna aknal aghniyai anisyirki man amila amalan fa asyraka fihi ghairi fa nasibi lahu fa inilah aqbalu ila makana li khalisan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman ya, aku aknal agniya, adalah Rabb yang paling tidak membutuhkan sekutu. Jadi aknal agniya, jadi Rabb yang paling tidak membutuhkan sekutu. Anisyirki ya, yaitu agna al-agniya anisyirki, Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan fa asyraka fihi ghairi, lalu dia menyekutukan yaitu dengan selainku ya, fanasi bilahu, maka bagianku adalah untuknya itu. Jadi bagianku untuknya, yakni untuk yang dia sekutukan itu. Fa ini, maka sesungguhnya aku la aqbalu illa ma kana li, ya, sesungguhnya aku tidak akan menerima kecuali yang betul-betul li khalisan, khusus untukku, secara murni untukku. Ya. Jadi dari sini maka jelas sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala ya memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita beramal tidak betul-betul karena Allah, maka Allah tidak akan mau menerima. Dikatakan fa inilah aqbalu ila ma kana li khalisan. Ya.
aku tidak akan menerima kecuali apa yang khusus untukku. Wakila, lalu dikatakan di lain tempat, innallaha ta'ala yaqulu li abdi yaumal qiyamati idza iltamasa sawaba amalihi. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya nanti pada hari kiamat, idza ketika iltamasa sawabahu amalihi, dia mencari yaitu pahalanya, ya, mencari pahalanya di akhirat. Ya, ketika mencari pahala amalannya itu, maka dikatakan alam yuwasi'laka fil majalis, bukankah aku dulu telah memberi tempat yang khusus kepadamu dan baik di dunia? Alam takun ra'isu fid dunya, bukankah engkau sudah aku jadikan sebagai pemimpin di dunia? Ya. Alam yarhus bai'uka wa syira'uka, dan bukankah aku sudah memberi kemudahan bagimu di dalam berbisnis? Alam tukarram, dan bukankah kamu telah dimuliakan? Hadza wa asbahuhu minal khotari wa dzarari. Ya. Nah, inilah yaitu hal-hal yang sangat membahayakan bagi seseorang ketika dia itu tidak ikhlas. Ya. Jadi Allah SWT membalas semuanya yaitu di dunia. Di dunia. Jadi apa yang dia lakukan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hatilah kita dengan amal akhirat li dunya. Jadi perbuatan akhirat tapi untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga maksud perkataan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa Allah telah membalas semua amal hambanya itu di dunia, dan di akhirat akhirnya dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini adalah tentu sangat membahayakan. Hadza asabu minal khotri wad darar. Ini sangat membahayakan, ya, bagi keselamatan kita. Dan itu diakibatkan karena apa? Karena amal ibadah ketika dilakukan di dunia dulu tidaklah ikhlas, tidaklah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, yakni apa? Ada kepentingan-kepentingan dunia. Nah, Bapak Ibu, tidak hadirnya ikhlas inilah yang menjadikan yaitu melahirkan dosa dan akibat yang sangat menyedihkan. Ya, oleh karena itu, qultu, aku katakan, wa min khatari riya'i fatihatani wa musibatani. Jadi oleh karena itu, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di antara bahaya riya itu adalah apa? Orang supaya alasan kedua untuk menahan diri dari perbuatan riya itu adalah bahwa riya itu dapat menimbulkan dua aib dan dua musibah. Jadi kenapa? Ya, tadi dikatakan dua alasan bahwa ya, kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita harus menghindari riya? Kenapa kita harus menjauhi riya? Karena dua alasan. Nah, alasan kedua ini adalah yaitu sebab riya itu dapat menimbulkan dua aib dan dua musibah. Ya, ada dua aib dan dua musibah. Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami, sehingga kita terdorong untuk betul-betul kita melakukan perbuatan itu semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amal fatihatani, adapun dua aib itu fa'ihdahuma, yang pertama adalah fatihatu sirri, yaitu yang pertama aib ini tersembunyi, rahasia. Fatihatu sirri wahyal laumu alal malaikati, bahkan malaikat tidak bisa melihatnya. Jadi yang pertama itu, aib yang pertama itu tersembunyi sampai-sampai malaikat juga tidak tahu. Wa dzalika lima ruwiya anal malaikata tas'adu bi amalil abdi mujtahidina fayaqulullahu ta'ala rudduhu ila sijjinin fa innahu lam yuridni bih. Ya,
Jadi yang pertama, Bapak Ibu, aib yang pertama ini adalah letaknya tersembunyi atau rahasia, bahkan tidak bisa dilihat oleh malaikat. Ya, ini bisa ketahui dari mana? Bahwa ada aib ini tersembunyi sampai malaikat tidak mengetahuinya. Itu adalah dari hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya para malaikat, ada malaikat yang naik ke langit dengan membawa amal manusia. Catatan amal manusia dibawa. Ya, dan mereka yakin amat baik. Jadi amal al-abdil mustahidin. Ya, begitu sampai di hadapan Allah, apa yang terjadi? Allah SWT berfirman. Ya, fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Rudduhu ila sijjin." Rudduhu ila sijjin, fa innahu lam yuridni bih. Kembalikan amalan itu ke asalnya, sebab ia tidak dimaksudkan untukku. Ya. Jadi ini adalah musibah, aib yang pertama yang tersembunyi itu. Jadi aib yang tersembunyi, yang tidak diketahui bahkan oleh malaikat sekalipun. Sehingga malaikat menyangka suatu catatan amal itu baik, dibawa ke hadapan Allah, sampai di hadapan Allah ditolak oleh Allah SWT. Ini naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari amal yang demikian, Bapak Ibu. Akhirnya kemudian ya, amal dan hamba tersebut dicela oleh para malaikat. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu wasanniyatu, aib yang kedua adalah yakni fatihatul alaniyah, yaitu aib yang terbuka, al-alaniyah, wa hiya yaumul qiyamati ala ru'usil khalaik. Ya, aib ini bisa dilihat seluruh makhluk. Di mana? Di hari kiamat nanti. Di hari kiamat. Bisa dilihat oleh seluruh makhluk. Ini yang kedua. Ruwiya diriwayatkan ani Nabi sallam, dari Nabi SAW. Jadi ini diadili di hadapan seluruh makhluk, bisa dilihat. Diriwayatkan dari Nabi SAW, innal murai yaumal qiyamati yunada bi arba'ati asma'in. Innal muraiya, sesungguhnya orang yang riya itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, Bapak Ibu, itu yunada dipanggil bi arba'ati asma, dengan 4 nama. Jadi orang riya itu nanti di hari kiamat itu akan dipanggil dengan 4 nama. Ya. Nah ini ngeri ini. Yang pertama, ya kafir. Dipanggil dengan panggilan wahai kafir. Yang kedua, ya fajir. Wahai pendosa. Lalu yang ketiga, ya ghadir. Wahai pengkhianat. Dan yang keempat, ya khasir, wahai orang yang rugi. Dhalla sya'yuka, telah sesat usahamu. Wa batala ajruka, dan telah batil, telah lenyap pahalamu. Fala khalaqalaka, maka tidak ada bagian untukmu. Al yaumal tamisal ajra mimman kunta ta'malu lahu, ya mukhati. Maka pada hari ini, kalau kamu mau mencari bagianmu, carilah pahala dari orang yang engkau beramal untuknya, wahai orang yang tertipu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ya. Jadi ini adalah salah satu hadis yang menggambarkan, yaitu aib yang kedua yang diterima oleh orang yang dia berbuat riya itu adalah aib yang yakni terbuka, diumumkan di publik, di hadapan seluruh makhluk. Ya. Kemudian juga diriwayatkan pula di hari kiamat nanti akan ada pengumuman kepada seluruh makhluk. Jadi waruya annahu yunadi munadin yaumal qiyamati yusmi'ul khalaik. Jadi diriwayatkan bahwa nanti pada hari kiamat ada satu pengumuman yang akan diumumkan kepada seluruh makhluk. Apa pengumumannya? Pengumumannya begini. Ainal ladzina kanu ya'budunan nas? Khudhu ujurakum mimman kuntum amiltum lahu fa inni la aqbalu amalan qalitahu syai'un. Nah, itu pengumumannya. Ya. Jadi, ainal ladzina kanu ya'budunan nas? Di mana orang yang menyembah manusia itu? Mana orang yang menyembah manusia itu?
dipanggil, diumumkan, ya. Khudhu ujurakum, ambillah pahala kalian mimman kuntum amiltum lahu, di mana kalian melakukan amal adalah karenanya atau untuknya. Fa inilah aqbalu amalan khalitahu syai'un, aku tidak akan menerima yaitu amal yang dicampuri dengan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya, riya itu menyebabkan yakni apa? Dua musibah, dua aib dan dua musibah. Itu aib yang pertama adalah aib yang tersembunyi, aib yang kedua adalah aib yang terbuka di publik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun wa amma musibatu wa ammal musibatani fa ihdahuma fautul jannati. Adapun musibah yang ada dua musibah, tadi dua aib ya, dua aib sekarang dua musibah. Adapun dua musibah itu maka salah satunya adalah musibah pertama adalah apa? Fawatul jannati, terlepasnya surga. Jadi karena apa? Karena riya, terlepas sudah. Wa dzalika marwiya anin Nabi sallam, yang demikian itu sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu bersabda, ya, innal jannata takallamat wa qalat ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, menceritakan bahwa surga itu nanti bicara. Surga itu dapat bicara. Ya. Apa yang dikatakan surga? Surga mengatakan begini, waqalat, berkatalah surga, ana haramun, aku adalah haram ala kulli bakhilin wa mura'in, untuk setiap orang yang pelit dan bersikap riya. Jadi surga itu ternyata bisa bicara ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang dikatakan surga? Aku adalah haram untuk setiap orang yang pelit, ya, orang yang pelit lagi riya dia. Ya. Nah, wal khabaru yahtamilu maknanya ini, bahwa hadis ini memiliki dua makna. Hadis ini punya dua makna, ya. Hadis tentang bahwa aku diharamkan terhadap setiap, yaitu orang yang dia itu pelit dan bersikap riya, itu maknanya dua, ya, punya dua makna. Yang pertama, ana hadal bakhila man yabkhalu bi akbain bakhilin wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa hadal mura'i ya, wa hadal mura'i man yura'i bi aqbahin riyaihi wa huwal munafiqul ladzi yura'i bi imanihi wa tauhidihi wa bi hadal qaulu tarjih. Jadi makna yang pertama, ya, yaitu bahwa apa? Surga mengatakan aku diharamkan terhadap setiap orang yang bakhil, yang pelit dan riya. Itu adalah bahwa yang dimaksud dengan pelit di sini, anna hadzal bakhila, sesungguhnya yang dimaksud bakhil adalah man yafkhalu bi akhbain bakhlin, yaitu orang yang pelit dari mengucapkan wa huwa qaulul, yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang pelit yang dimaksud adalah pelit dari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, adapun yang dimaksud riya wahdal mura'i, dan yang dimaksud riya adalah man yura'i bi akbahin riya'in, yaitu orang yang bersikap riya dengan akbahin riya, yaitu seburuk-buruknya riya. Siapa dia? Wa huwal munafiqul ladzi yura'i bi imanihi wa tauhidihi wa bi hadzal qaulu tarjih, yaitu yang dimaksud adalah orang yang dia riya di sini, orang munafik. Seburuk-buruk riya itu adalah orang munafik, orang yang memperlihatkan iman dan tauhidnya namun hatinya dusta. Ya. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, yaitu orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman.
yaitu orang yang betul-betul seburuk-buruk nifak, yakni nifak dalam akidah, maka dia jatuh kafir, karenanya dia diharamkan untuk masuk surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka di dalam wa fi hadzal qauli tarjih, ya, perkataan inilah yang diunggulkan. Itu makna yang pertama dari hadis, yakni yaitu ketika surga mengatakan ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in, ya. Makna yang kedua, wathani, makna yang kedua ialah, ya, man lam yantahi anil bukhli warriya'i walam yura'in nafsahu wa fi khatrani ahadahuma yalhaqu su'u dzalika fayaqau fil kufri wa tawfutul jannatu ra'syan wal iyadu billah wal akharu salbul imanil ladzi yastahiqu bihin nar na'udzubillahi min sukhtihi wa sadidi ghadabihi. Jadi sedangkan makna yang kedua ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa jika ia tidak berhenti dari bersikap pelit, jadi tidak berhenti dari bersikap pelit dan riak, serta tidak mengendalikan nafsunya, maka akan terjadi dua bahaya, yaitu dia akan terkena dampak buruk dari sikapnya itu, sehingga dia akan terjatuh pada perbuatan kekufuran, dan juga akan terlepas surga secara langsung. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari yang demikian. Jadi itu, ya, akibat dari tadi itu. Tidak bisa menjaga riya, tidak bisa berhenti dari bersikap pelit, tidak bisa berhenti dari bersikap riya, maka dia kemudian terjatuh pada perbuatan kekufuran. Dan dampak yang lainnya ialah akhirnya ketika dia tidak bisa berhenti dari riya, tidak bisa berhenti dari yaitu bakhil, maka menyebabkan imannya tercabut dari orang itu. Karenanya kemudian dia berhak untuk masuk neraka. Semoga Allah melindungi kita dari murka dan amarahnya serta siksanya yang amat keras itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu musibah yang pertama, yakni terlepasnya surga akibat dari yaitu riya itu, ya. Nah, adapun musibah yang kedua, wal musibatu tsani dukhulun nar. Musibah yang kedua, kalau surga tidak terlepas surga, artinya masih ada harapan masuk surga, tapi dia masuk neraka, Bapak Ibu. Jadi akibat riya ini memang surganya tidak sampai terlepas, artinya mereka masih ada harapan masuk surga, tapi ke neraka dulu. Akibat dari riya itu. Jadi dikatakan dukhulun nar wa dzalikal lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ya. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, awalu man yud'a yaumal qiyamati rajulun qad jama'al Qur'ana. Jadi yang pertama kali nanti dipanggil ini maksudnya adalah diadili, Bapak Ibu, ya. Ini ketika menceritakan ini, sahabat Abu Hurairah itu sampai pingsan 3 kali, ya. Sampai pingsan 3 kali beliau. Beliau menceritakan tentang hadis ini, menyampaikan hadis ini, sahabat Abu Hurairah itu sampai pingsan 3 kali karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Hadis ini menceritakan Rasulullah menyampaikan bahwa awaluman yud'a yaumal qiyamati rajulun qad jama'al Qur'an. Jadi yang pertama akan dikumpulkan, dipanggil oleh Allah di hari kiamat, diadili, yang pertama adalah laki-laki yang mengumpulkan Quran. Jadi hafid, ya, dia qari, orang yang hafal Quran, orang yang dia paham Quran. Yang kedua, wa rajulun qatala fisabilillah. Yang kedua adalah orang yang dia itu berperang di jalan Allah. Berarti apa? Orang yang mati syahid. Yang ketiga, wa rajulun katsirul mal, yaitu orang yang banyak hartanya, yaitu orang yang dermawan. Jadi 3 orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili. Yaitu pertama adalah rajulun qad jama'al Qur'an, orang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an, maksudnya dia hafal Qur'an.
paham Quran. Yang kedua, rajulun qatala fisabilillah, orang yang dia itu berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, rajulun katsirul mal, jadi orang yang banyak hartanya. Ini dermawan. Wa yaqullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lil qari, kepada pembaca Quran. Alam uallimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Fayaqul, kemudian berkatalah laki-laki itu, bala ya Rabb, benar wahai Tuhanku. Fayaqulu, kemudian Allah SWT berfirman, madza amilta fima alimta, kemudian apa yang kamu perbuat dengan pengetahuanmu itu, dengan ilmumu itu? Fayaqulu, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rabbi kumtu bihi ana al-laili wa atrafan nahar, wahai Tuhanku, aku yaitu dengan ilmuku itu aku berdiri di malam hari sholat dan aku baca di siang hari, ya, seraya semata karena Engkau. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, kamu dusta, kamu bohong. Fataqulul malaikatu, para malaikat pun mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Nah, wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal aradta an yuqala fulanun qari'un wa qad qila dzalika, tapi yang terjadi atau yang kamu lakukan adalah, apa yang kamu harapkan adalah agar kamu dipanggil sebagai qari, sebagai orang yang ahli Quran, sebagai orang yang alim, dan kau telah mendapatkan itu. Ya, kau telah mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian fayu'ta bi sahibil mali, kemudian didatangkanlah orang yang banyak hartanya, orang yang dermawan. Fayaqulullahu, kemudian dikatakan kepadanya, alam awasi alaika hatta lam adaka tahtaju ila ahadin, bukankah aku sudah luaskan rezekimu, banyakkan hartamu sehingga kamu tidak butuh lagi kepada salah seorang pun? Fayaqulu bala ya Rabb, bala ya Rabb, kemudian dia menjawab, benar wahai Tuanku. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, madza amilta fima ataituka, apa yang kamu perbuat dengan apa yang kuberikan kepadamu? Fayaqul, kemudian si laki-laki itu mengatakan, asil bihi rahim wa tasaddaqu, dia mengatakan, aku sambung silaturahmi dengan itu ya Tuanku, dan aku sedekahkan. Fayaqulullahu, kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu bohong. Fataqul malaikatu kadzabta, malaikat pun kemudian mengatakan kamu bohong. Fayaqulu subhanahu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman, bal, tetapi arrota ayuqala fulanun jawadun, kamu ingin disebut sebagai laki-laki orang yang dermawan, orang yang dermawan. Kamu ingin disebut orang yang dermawan, orang yang murah, maka faqad qila dzalika, dan kau pun sudah mendapatkan sebutan yang demikian itu. Ya. Jadi kau pun sudah mendapatkan sebutan yang demikian itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yu'ta billati qutila fisabilillah, kemudian didatangkanlah berikutnya yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah, yakni orang yang mati syahid. Ya, fayaqul, kemudian dikatakan, ditanyakan, Allah berfirman, ma fa'alta, apa yang kamu kerjakan? Kemudian orang yang mati syahid itu mengatakan, fayaqulu umirtu bil jihati fisabilik, umirtu bil jihati fisabilik, ya, yakni aku telah diperintah untuk jihad di jalanmu. Faqataltu hatta kutiltu, aku pun kemudian berjihad semata mengharap ridhamu, dan aku pun kemudian terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Ya, kamu dusta. Wa taqul malaikatu kadzabta, malaikat pun mengatakan kamu bohong. Bal
arrata ayuqala fulanun jari'an, tapi kamu ingin disebut bahwa sebagai laki-laki yang pemberani. Faqad qila dzalika, maka sungguh kau pun telah dapat sebutan itu. Tsumma daraba Rasulullah sallam biyatihi alam rukbati wa qala ya Aba Hurairah ulaika awalu khalqillahi yus'aru bihim naru jahannam. Kemudian yaitu Rasulullah salam itu ya, Rasulullah salam kemudian beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, Rasulullah salam menepuk kedua lututku. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah menepuk kedua lututku dengan tangan beliau seraya bersabda, hai Abu Hurairah, mereka itu adalah makhluk Allah yang pertama kali merasakan panasnya api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu adalah musibah yang kedua, yakni dukhulun nar. Ketika riya, musibah yang kedua dukhulun nar, dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tiga ini yang menjadi apa? Pemantik api neraka. Jadi kalau bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan, maka Bapak Ibu, korek apinya neraka itu adalah tiga manusia. Ya, yaitu orang yang dia itu ahli Quran, dia itu orang dermawan, dan dia mujahid fisabilillah, tapi ketiga-tiganya melakukannya bukan karena mengharap ridha Allah, tapi karena ada unsur riya. Al-iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Nah, kemudian an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, di mana beliau Ibnu Abbas berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nara wa ahlaha ya'uzuna min ahli riya. Qila ya Rasulullah wa kaifa ta'uzun nar? Qala min harin naril lati yu'adzibuna biha. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya api neraka dan penghuninya itu akan menjerit-jerit disebabkan orang yang riya. Jadi dikatakan di dalam hadis ini ya, Rasulullah menyampaikan inna nara wa alaha ya'uduna min ahli riya, sesungguhnya neraka dan penghuninya akan jerit, akan teriak-teriak karena ahli riya. Ahli riya. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana cara api neraka itu menjerit? Rasulullah ditanya, kaifa ta'uzun nar, bagaimana api neraka itu menjerit? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka menjerit akibat panasnya api neraka yang digunakan untuk menyiksa orang yang riya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat bagaimana ya, yaitu beratnya wa fi hadal fadahihi ibratun li ulil absar. Ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mereka itu punya penglihatan, punya pandangan. Dia akan bisa mengambil pelajaran betapa berat musibah yang harus diterima oleh orang-orang yang gemar riya, yang dia suka pamer. Dia tidak mencari ikhlas, tidak ikhlas karena Allah. Ada unsur-unsur keinginan duniawi. Ada unsur yaitu keinginan dipuji, ingin mendapat jabatan dan lain sebagainya. Sungguh ini adalah sebuah musibah yang sangat berat. Oleh karena itu jagalah amal kita, hendaknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, fa in qulta fa akhbirani an haqiqatil ikhlas wa riya wa hukmihima wa ta'sirihima fil amal. Jadi kalau engkau kemudian bertanya, yaitu meminta, beritahukanlah kepada kami tentang hakikat ikhlas dan riya dan hukum keduanya dan pengaruhnya terhadap di dalam amal, maka fa'lam, maka ketahuilah. Jadi kalau kita tanya, kata Imam Ghazali, kalau engkau tanya tentang hakikat ikhlas dan riya serta pengaruhnya di dalam perbuatan, maka ketahuilah fa'lam annal ikhlaso inda ulama'ina ikhlasoni. Ya, beliau Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya ikhlas menurut guru kami itu ada dua. Yang pertama ikhlasul amali, yang kedua ikhlasul thalabil ajri. Jadi yang pertama adalah ikhlas
amal, ikhlas dalam beramal, dan yang kedua adalah ikhlas dalam meminta pahala. Jadi ikhlas itu ada dua menurut gurunya Imam Ghazali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kita perhatikan betul ya. Ini sangat penting sekali bagi kita ya. Jadi tentang ikhlas dan nifak serta dampaknya. Beliau mengatakan, Imam Ghazali, menurut guru kami ikhlas itu ada dua, yaitu yang pertama ikhlasul amal, ikhlas dalam beramal. Yang kedua ikhlasu thalabil ajri, ikhlas dalam minta pahala. Fa amal ikhlasul amal wa huwa iradatu taqarrubi ila Allah ta'ala wa ta'dimi amrihi wa ijabatu jawatihi fal ba'isu alaihi minal iqtiqadi sahih. Itu ikhlas yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan ikhlasul amal, jadi ikhlas di dalam berbuat itu adalah wahwa, yaitu ya, ikhlas dalam berbuat itu adalah seorang hamba, ya, ikhlas dalam beramal, seorang hamba mencoba meraih kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi seorang hamba Allah ini mencoba meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Apa yang ia lakukan itu hanya mengandung satu tujuan, yakni apa? Menghormati perintahnya sebagai jawaban atas seruannya. Sedang ya, mendorongnya adalah keyakinan yang benar. Yang mendorongnya adalah keyakinan yang benar. Jadi tujuannya hanya satu, yaitu iradatu, keinginan taqarrub ilallah ta'ala, keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimi amrih, menghormati mengagungkan perintahnya, wa ijabatu da'watih, dan memenuhi panggilannya. Wal ba'ithu, dan pendorongnya alaihi, atasnya adalah al-i'tiqadu sahih, yaitu keyakinan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi coba kita lihat apa kalimat yang dimaksud oleh beliaunya, yaitu Imam Ghazali itu. Imam Ghazali mengatakan bahwa ikhlasul amal itu adalah ya, iradatu taqarrubi ilallahi, keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimi amrih, untuk mengagungkan perintahnya dan memenuhi panggilannya atau seruannya. Ya. Dan yang mendorongnya adalah, yaitu yang mendorong adalah al-i'tiqadu sahih, yaitu keyakinan yang benar. Wadidu hadal ikhlasi an-nifaq. Jadi lawan dari ikhlas ini adalah yaitu nifaq, yaitu munafik. Ya. Jadi lawan dari ikhlas ini, lawan dari ikhlas yang pertama ini, ikhlasul amal ini adalah kemunafikan, nifaq. Apa dia? Yaitu wahwa taqarrubu ila min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Dia mendekat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu rahimahullah an-nifaqu, ya, an-nifaqu huwal i'tiqadul fasidu alladhi huwal lil munafiqi billahi azza wa jalla wa laisa huwa min qabilil iradati li illati dzakarnaha fi maudhi'ah. Jadi yang namanya nifak ini, jadi ya, guru kami mengatakan begitu. Kata gurunya Imam Ghazali, beliau mengatakan, gurunya Imam Ghazali mengatakan bahwa nifak adalah keyakinan semu yang dimiliki oleh orang munafik tentang Allah Azza wa Jalla. Keyakinan salah itu bukan berasal dari niat seseorang, tapi karena penyakit. Kami telah menyinggung soal ini di dalam tempat yang lain. Nah, jadi itu adalah keyakinan semu, Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah, itu yang pertama ikhlasul amal. Jadi ikhlas amali. Jadi ikhlas dalam berbuat. Yang kedua adalah wa amal ikhlasu thalabil ajri. Adapun ikhlas dalam mencari pahala. Itu apa? Yaitu wa huwa iradatun naf'il akhirati bi amalil khairi. Wa kana syekhuna rahimahullah yaqul innahu iradatun naf'il akhirati bi khairin lam yuraddu raddan yuta'adduru khairuhu bi khaisu turja bihi tilkal manfaatu. Waqad syarahna hadi syara'id. Jadi yang namanya ikhlas mencari pahala
ikhlas dalam mencari pahala adalah menginginkan manfaat akhirat melalui amal itu. Jadi iradatun nafil akhirah, menginginkan manfaat akhirat bi amalin khair, dengan melakukan amal kebaikan. Wa kana syekhuna, dan guru kami itu menjelaskan begini. Ya, guru kami menjelaskan begini. Yaitu sesungguhnya dia adalah iradatun nafil akhirah, yaitu keinginan untuk manfaat akhirat bi khairin, dengan suatu kebaikan, lam yuradu raddun yata'adzaru khairuhu, yang tidak bisa ditolak, yaitu orang yang melakukan kebaikan ini. Bi haitsu turja bidzalika tilkan manfaah, dia berharap mendapat manfaat ini, dan ya itu yang dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu ikhlas mencari pahala. Ikhlas mencari pahala, yaitu menginginkan manfaat akhirat dari amal kebaikannya. Yang diinginkan maka akhirat, dia tidak berpikir tentang apa yang didapat di dunia. Nah, jadi wa qala al-hawariyuna li Isa alaihissalam, kaum Hawariyun pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, mal khalisu minal a'mal. Nabi Isa pernah ditanya oleh orang-orang Hawariyun, siapakah orang yang ikhlas dalam beramal? Kemudian Nabi Isa menjawab, qala alladzi ta'maluhu lillahi ta'ala wa la yajibu ayyahmadaka alaihi ahadun wa hadza ta'rudu li tarkir riya wa innama khassuhu bidzikri li anhu aqwal asbabil musabihah lil ikhlas. Jadi Nabi Isa menjawab ketika ditanya oleh orang-orang Hawariyun, ya, siapakah orang yang ikhlas dalam beramal? Nabi Isa menjawab, dia adalah orang yang beramal karena Allah Ta'ala, dan dia tidak suka dipuji. Dia tidak suka dipuji oleh seorang pun karena amalnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu inilah ya tentang ikhlas itu. Ya. Nah, penjelasan ikhlas ini itu menyinggung tentang apa? Yaitu tentang riya. Namun di sini disebutkan secara khusus. Jadi penjelasannya juga menyinggung perintah meninggalkan riya. Namun di sini disebutkan secara khusus mengenai pujian manusia. Karena itu merupakan sebab paling kuat yang mengotori keikhlasan itu adalah pujian manusia. Wa qala al-Junaid al-Baghdadi, ini salah seorang yaitu ahli tasawuf, ya, seperti halnya Imam Ghazali. Al-Junaid al-Baghdadi mengatakan al-ikhlasu tasfaitul amali minal kudurati. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah membersihkan amal-amal dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi apa itu ikhlas? Kata Al-Junaid al-Baghdadi, ikhlas itu adalah membersihkan amal, bersih dari hal-hal yang mengotorinya. Itulah disebut dengan ikhlas. Ya, Al-Junaid al-Baghdadi. Sedangkan Fudail bin Iyad, beliau mengatakan al-ikhlasu dawamul muraqabati wa nisyanul khutudil kulliha wa hadza wal bayanul kamil. Jadi kata beliau Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah senantiasa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah dan melupakan kepentingan dan pertimbangan pribadinya. Jadi senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan melupakan kepentingan dan pertimbangan dari pribadinya. Jadi itu adalah yaitu ikhlas. Ya, ikhlas itu begitu. Ikhlas itu kata beliau Fudail bin Iyad adalah yakni senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan melupakan kepentingan dan pertimbangan pribadinya. Jadi betul-betul ihsan dia. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang ihsan. Orang yang ihsan dia akan mampu ikhlas. Nah, ini adalah penjelasan yang cukup. Ya, yang sudah cukup dikatakan oleh Imam Ghazali, wa hadza huwal bayanul kamil. Ya, ini sebetulnya penjelasan yang sudah cukup. Nah, beliau katakan wal aqawilu fi hadza katsira.
pendapat tentang hal ini sebetulnya banyak. Fala faidata fi takfirin naql batu inkisafil haqaiq, adalah tidak terlalu penting, yaitu untuk kami menukil banyak lagi karena penjelasan yang ada sudah cukup tepat dan cukup. Ya. Kemudian waqad qala sayyidul mursalin al-awwalin wal akhirin Muhammadus salam itsuila anil ikhlas. Dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallam sayyidul mursalin wal awwalin, sayyidul mursalil awwalin wal akhirin, yaitu pemimpinnya para rasul yang terdahulu dan kemudian, yakni pemimpin ya para rasul ya. Beliau ditanya tentang masalah ikhlas. Itsuila anil ikhlas faqala taqulu rabbiyallahu summa tastaqimu kama umirta ay la ta'ud hawaka wa nafsaka wa la ta'bud ila rabbaka wa tastaqimu fi ibadatika kama umirta wa hadhi isaratun ila qad'i kulli ma siwallahi an majrin nadri wa huwal ikhlasu haqqan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ikhlas, apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab begini tentang ikhlas itu. Taqulu rabbiyallah, kamu mengatakan Tuhanku adalah Allah. Ya, sumas tastaqimu kama umirta. Kemudian kamu istiqomah sebagaimana kamu katakan. Ya, seperti apa yang kamu katakan itu. Ya, itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah kamu mengatakan Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah, sumas tastaqimu, kemudian kamu istiqomah, ya, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan, itu ikhlas. Maksudnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, la ta'bud hawaka wa nafsaka. Engkau tidak menyembah hawa nafsumu dan tidak menyembah selain Tuhanmu. Ya. La ta'bud. Jadi jangan engkau sembah hawaka, hawa nafsumu, wa nafsaka, dan yaitu apa? Dirimu. Jangan kau sembah hawa nafsumu. Ya. Wala ta'bud ila rabbaka, dan jangan kau sembah kecuali Tuhanmu. Wa tastaqimu fi ibadatika kama umirta, dan kamu kemudian istiqomah sebagaimana kamu diperintah. Nah, wa hadhi isyaratun, ini merupakan isyarat ila qat'i kulli ma siwallah, bahwa engkau telah memutus dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Hada au huwa al-ikhlasu haqqan, itulah ikhlas yang sebenarnya. Nah, jadi Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu ketika ditanya itu. Ikhlas yang sebenarnya apa? Ikhlas sebenarnya kamu katakan Tuhanku adalah, kemudian kamu istiqomah pada apa yang kamu katakan. Maksudnya jangan kamu sembah ya selain Allah. Maksudnya engkau tidak menyembah hawa nafsumu dan tidak menyembah selain Tuhanmu. Engkau hanya menyembah Allah saja, konsisten di dalam ibadah sebagaimana engkau diperintahkan. Dan ini isyarat engkau memutus segala sesuatu selain Allah dari aliran pandanganmu. Maka itulah ikhlas yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu Rasulullah menyampaikan seperti itu. Mananya, ya, ketika Rasul mengatakan bahwa ikhlas itu adalah yaitu taqulu rabbiyallah summa tastaqimu kama umirta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wadidul ikhlasi ar-riya'u, lawan dari ikhlas itu adalah riya. Lawan dari ikhlas apa? Riya. Ya. Lawan dari ikhlas itu riya. Nah, wa huwa iradatun naf'i dunya bi amalil akhirah. Nah, ini ngeri Bapak Ibu ya. Jadi lawan dari ikhlas itu riya. Apa itu riya? Yaitu beliau katakan, Imam Ghazali mengatakan wa huwa iradatun naf'i dunya bi amalil akhirah, menginginkan manfaat dunia dengan menjalankan amal akhirat. Jadi kalau ditanya kenapa kok sholat duha
ben dagangane laris. Nah itu dia melakukan sholat duha apa-apa untuk dunia. Kenapa sholat tahajud? Supaya masalahnya perusahaannya lancar. Nah itu dia berarti melakukan amal akhirat untuk dunia. Jadi beramal baik seolah untuk akhirat, padahal nyatanya dia beramal demi meraih kepentingan dunia. Itulah riya. Maka bahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah amal akhirat di dunia, dan sebaik-baik hal adalah amal dunia lil akhirah. Amal dunia lil akhirah, amal dunia untuk akhirat. Ini amal akhirat untuk dunia. Dia puasa, dia sholat, dia haji, dia umroh, dia ini apa? Untuk supaya dapat kedudukan, jabatan, supaya dapat kekayaan, supaya dapat nama baik, semuanya gitu. Maka ini adalah riya. Jadi riya itu dikatakan adalah wahwa iradatun nafi dunya bi amalil akhirah. Ingin mendapatkan dunia dengan melakukan amal akhirat. Tsumma riya'u dzarbani. Riya'u mahudun, riya'u mahdun, wa riya'u takhlid. Jadi kemudian beliau mengatakan riya itu ada dua macam, yaitu riya murni dan riya campuran. Ada riya murni, ada riya campuran. Nah ini kok kayak madu saja, ada madu murni, ada riya murni, ada riya campuran. Beliau katakan gitu. Jadi ada riya murni, ada riya campuran. Fal mahdu, maka adapun riya murni, anturida bihi naf'ud dunya la ghairu. Nah, dikatakan riya murni itu adalah engkau menginginkan manfaat dunia saja, tidak ada yang lain. 100% itu melakukan amal akhirat adalah karena ingin manfaat dunia. Itu adalah riya murni. Sedangkan ya, wa takhlitu, riya campuran adalah anturidahuma jami'an, nafudunya wa naful akhirah. Hada hadduhuma. Sedangkan riya campuran itu Bapak Ibu adalah apa? Yakni engkau menginginkan keduanya secara bersamaan, yaitu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Jadi ingin manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ini adalah riya campuran. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu riya campuran. Kalau seseorang ya ingin dengan melakukan amal akhirat, ingin dapat dunia, ingin dapat akhirat, itu adalah riya campuran. Wa ma ta'thiruhuma, sedangkan dampak dari ikhlas dalam beramal itu, yaitu dampak daripada ikhlas dan riya itu. Wa ma ta'thiruhuma, yang pertama fa'inal ikhlasul amal anta ja'alal fi'la qurbatan wa ikhlasu talabil ajri anta ja'alahu makbulan wa firanul ajri wa ta'zim. Jadi Bapak Ibu, dampak ikhlas dalam beramal adalah apa? Setiap perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dinilai sebagai ibadah kepada Allah SWT. Ya. Jadi fa'inal ikhlasul amal anta ja'alul fi'la qurbatan wa ikhlasu talabil ajri anta taj'alu makbulan. Nah, dan adapun dampak ikhlas dalam meminta pahala adalah amal yang engkau inginkan dapat pahala itu akan diterima oleh Allah dan ditambah pahalanya. Jadi orang dampak dari ikhlas dalam beramal, tadi ikhlas kan dua, ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam mencari pahala. Dampak ikhlas dalam beramal adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dinilai sebagai ibadah kepada Allah SWT. Adapun ikhlas dalam mencari pahala adalah yaitu setiap amal yang dilakukan yang diinginkan pahala itu akan diterima oleh Allah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, faryaul mahdu la yakunu minal arif. Anifaku yuhbitul amalu wa yukhriju an kaunihi qurbatan wa mustahaqan alaihi thawabu bil wa'di minallahi ta'ala. Adapun akibat sifat nifak adalah rusaknya amal. Amalnya rusak dan menjadikan amalnya tak mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Dia pun akan menjauh dari Allah SWT. Dan menurut sebagian ulama para arifin, faryatul mahdu la yakunu minal arifi inda batil ulama'i wa in kana abdala linnas fi sawabi
wa idza ba'dum qad yakunu riya'ul mahdu minal arifi wa annahu yudhabu binisfatil adwafi wa takhlitu yadhabu birrakhil asfal. Maka Bapak Ibu, menurut sebagian ulama arifin ya, umumnya sudah terbebas dari riya murni. Menurut sebagian ulama, para arifin ya, orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah, para arifin itu umumnya sudah terbebas dari riya murni. Tapi bila ditemukan sisa atau bekas dari riya itu dalam amal mereka, maka itu akan kehilangan separuh pahala dari yang seharusnya diterima. Nah, jadi itu riya murni. Sebagian ulama lainnya berpendapat pada diri para arifin itu kadangkala ditemukan riya murni yang menyebabkan kehilangan separuh tambahan pahalanya. Sedang untuk kasus riya campuran hanya 1/4 tambahan pahala yang hilang, kata beliau Imam Ghazali gitu. Ya. Nah, kemudian beliau menyimpulkan wal mukhtar anna min ta'thiri riya rafa'u qabul wa nifaq. Jadi namun ya, pendapat yang paling rasional ya, wasahyu inda syaikhina, tapi sebelumnya beliau mengatakan yang benar menurut guru kami annar riya al mahdu la yakunu minal arifi ma'a tadzakurihi ma'a tadkirihi ya, ma'a tadzakkur al akhirah wa yakunu ma'as sahwi. Jadi menurut guru kami dosa melakukan riya murni tidak akan dilakukan secara sengaja oleh yang arif bila mereka ingat akhirat. Akan tetapi mungkin saja mereka melakukan dosa itu dengan tidak sengaja saat mereka sedang lupa. Nah, pendapat yang terpilih yang paling rasional adalah perbuatan buruk berupa riya itu menjadikan amal seorang tak layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah benar kalau sampai diukur dengan setengah atau 1/4 pahala yang akan hilang. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu penjelasan tentang masalah ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Semoga kita orang-orang yang termasuk yaitu bisa ikhlas di dalam setiap ibadah kita, dan setelah kita menghilangkan ya perusak amal yaitu riya ya, semoga dengan demikian maka amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat kita, haji kita, umroh kita, zakat kita, dan amalan-amalan soleh lainnya. Kiranya demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada yaitu sesuatu yang kurang berkenan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.